Dede nih, Jakarta nih, banjir nih Pak Dede. Aduh. Masa Jakarta banjir mulu, Masa Pak Jakarta Dede? banjir mulu. Pak Dede sih. Banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Kata ini banjir kiriman, yang ngirim banjir siapa? Ini dia nih, lika-liku proyek Giant Seawall ditolak Anies kini digarap Prabowo. Udah, warga Jakarta nggak usah ngeluh kalian terima lah itu. Inilah karena kalian percaya pengendali angin, parkir air, padahal proyek Giant Seawall ini sudah disiapkan oleh peneliti jauh-jauh hari bahkan sebelum Anies menjadi gubernur. Tahu nggak kalian, dari tahun 2007 proyek ini sudah digadang-gadang sama ahli. Bahkan ketika Jakarta dipimpin sama Pak Bowo. Ancang-ancangnya udah ada juga dari zaman Jokowi sampai ke Ahok. Dihancurkan sama Anies Baswedan. Pada saat kampanye si Anies berkata Jakarta nggak membutuhkan tanggul laut tapi tanggul pantai. Mana tanggul pantainya Anies? Ngerating orang jago, ngerendahin orang jago. Sekarang rating diri sendiri Anies. Mana sekarang tanggul pantainya Anies? Sekarang warga Jakarta dipimpin oleh petugas partai. Udahlah Jakarta hancur aja, tenggelam. Anda bilang banjir di Jakarta ini banjir kiriman, yang ngirim banjir siapa? Karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah, Mas. Tetapi kami tidak mau menyalahkan siapa. Saya turut prihatin kepada warga Jabodetabek, Jakarta dan Jawa Barat yang sekarang sedang terkena musibah banjir. Semoga kita doakan sama-sama agar banjirnya segera surut dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tapi saya lebih prihatin lagi kepada Gubernur Jakarta nih. Kok malah ada istilah banjir kiriman? Aduh. Harusnya berpikir bagaimana solusi agar tidak banjir lagi. Ini malah sibuk sepertinya menyalahkan pihak lain, menyalahkan provinsi lain, katanya ngirim banjir. Woi, air itu jalan sendiri, bos. Ya, memang dari dataran tinggi ke rendah itu memang sifat air, ya. Bukan kayak di luar angkasa, air terbang-terbang. Lagian siapa yang mau kepengen ngirim banjir? Hah? Ada ngepaketin banjir terus ngirim air ngirim banjirnya pakai apa? Pakai ojol. Harusnya kayak Kang Deddy aja, Gubernur Jawa Barat. Sama-sama loh baru jadi gubernur, ya kan? Yang sebelumnya bukan Kang Deddy juga kan gubernurnya, tapi minta maaf aja selaku gubernur, selaku pelaksana, selaku pemimpin daerah. Ya kan, minta maaf kepada warganya, belum bisa memberikan yang terbaik, kan gitu aja gitu loh. Jadi masyarakatnya pun, oh iya ya, mungkin abis ini ada perbaikan yang dilakukan oleh gubernur kami, kan gitu aja. Terus kita bicarakan lo solusinya. Ini malah salahin banjir kiriman. Aduh, mirip Pak Anies ya, salahin angin. Mirip, cocok mereka dua. Di Jakarta baru hujan beberapa jam aja udah parah banget. Ini depan kantornya warna-warni ya guys. Ini komplek kagak pernah kebanjiran sebelumnya. Gak tahu sekarang tiba-tiba jadi kebanjiran. Sebelumnya nggak pernah ini komplek ya. Oh, parah. Baru hujan beberapa jam, gila. Oh. Anies Baswedan, tolong diparkirkan di air laut Jakarta. Di hari ini terjadi lagi nih. Udahlah warga Jakarta, nek anjing aja kalian, nek anjing. Kenapa gue mention abah burung kuntul kalian itu ya? Karena dialah orang yang menolak Giant Seawall di Jakarta Utara. Ini dia nih, lika-liku proyek Giant Seawall ditolak Anies kini digarap Prabowo. Udah, warga Jakarta nggak usah ngeluh kalian terima lah itu. Inilah karena kalian percaya pengendali angin, parkir air, padahal proyek Giant Seawall ini sudah disiapkan oleh peneliti jauh-jauh hari bahkan sebelum Anies menjadi gubernur.
Tahu nggak kalian, dari tahun 2007 proyek ini sudah digadang-gadang sama ahli. Bahkan ketika Jakarta dipimpin sama Pak Ujibowo, ancang-ancangnya udah ada juga dari zaman Jokowi sampai ke Ahok. Dihancurkan sama Anies Baswedan. Pada saat kampanye, si Anies berkata Jakarta nggak membutuhkan tanggul laut tapi tanggul pantai. Mana tanggul pantainya Anies? Ngerating orang jago, ngerendahin orang jago. Sekarang rating diri sendiri Anies. Mana sekarang tanggul pantainya Anies? Sekarang warga Jakarta dipimpin oleh petugas partai. Udahlah, Jakarta hancur aja, tenggelam. Air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar, namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh, nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Zero runoff, nggak dikeluarin. Dengan cara apa? Bangun di situ sumur resapan. Sehingga air hujan yang jatuh ke atap itu tidak dialirkan lewat talang keluar, tapi alirkanlah ke lahan Anda sendiri. Maka kita tidak menyumbang air ke tetangga. Kalau tidak menyiapkan penampungan, buat lubang aja. Itu yang kita biasa menyebut sebagai vertical drainage. Air itu ditampung sehingga tidak mengalir. Simple. Cek yuk rumah kita. Apakah kita termasuk penyumbang air keluar atau tidak? Kalau termasuk, yuk kita berhentikan itu. Yuk kita bikin lubang. Sehingga kita termasuk, kalaupun aja banjir, kita bisa bilang gini, kami tidak termasuk bagian yang nyumbang air untuk banjir. Yang sebelah sana mah nggak begitu parah ya, yang di ujung atas sana mah nggak begitu. Yang di sini parah, parah loh. Saya cukup heran dan gak menyangka bahwa kosakata daripada seorang gubernur yang juga mantan Seskap itu ternyata agak kurang gitu ya. Nih, lihatin dulu. Sehingga dengan demikian memang kenapa kemudian dilihat dari atas, karena pengen naturalisasi kesodetan di mana-mana itu bisa dilakukan. Jadi sekali lagi naik heli bukan untuk gagah-gagah. Udah lihat? Ini nih, saya bikin slow buat kamu. Sehingga dengan demikian memang kenapa kemudian dilihat dari atas, karena pengen naturalisasi kesodetan di mana-mana itu bisa dilakukan. Jadi sekali lagi naik heli bukan untuk gagah-gagahan. Entah apapun itu ya, sodetan lah, sungai lah apa, emang bisa dinaturalisasi. Emang itu sungai, sodetan itu punya kewarganegaraan yang berbeda. Mohon maaf ya, nih arti naturalisasi. Yang benar itu Pak Pram, namanya normalisasi. Nah, jadi mohon maaf ya, yang gini-gini sebenarnya hal sepele memang. Cuman amat sangat penting karena arti daripada sebuah kata bisa merubah keseluruhan arti daripada apa yang disampaikan. Dan selamat berjuang ya untuk menaturalisasi sodetan dan sungai. Kira-kira banjirnya akan bisa teratasi dan terulang lagi nggak setelah sodetan atau sungainya ternaturalisasi? Atau mungkin harusnya normalisasi? Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono bilang bahwa banjir yang terjadi adalah kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Lalu ditanggapi oleh Gubernur Jawa Barat, Bang Deddy Mulyadi, mengenai perihal kiriman banjir dari Bogor ini. Yang dikirim ke Jakarta tidak hanya air, tapi juga istilahnya pajak yang besar dan uang yang banyak terhadap Jakarta tersebut. Karena memang banyak istilahnya perusahaan-perusahaan yang berizinkan secara nasional bekerjanya di wilayah Jawa Barat. Nah, tapi uangnya kan masuk ke wilayah Jakarta. Jadi kan dana di Jakarta udah besar. Logikanya pada saat mempunyai dana besar, mestinya Pak Pramono ini bisa istilahnya menanggulangi dan mempersiapkan nih seperti apa untuk musim penghujan yang akan menyebabkan banjir. Apakah diperbesar salurannya, apakah istilahnya membersihkan selokannya,
Namun saya tidak melihat nih program kinerja yang memang persiapan untuk banjir tersebut. Dan melihat netizen yang berkomentar pun, istilahnya beberapa komentar pun tidak ada yang melihat, malah katanya malah program untuk kucing ya, untuk istilahnya sterilisasi kucing. Nah ini yang urgent kan masalah banjir, kok ini malah mengurusi kucing. Nah ini yang perlu dipikirkan. Jadi istilahnya dengan dana yang sebesar itu, statement Pak Deddy Mulyadi harusnya bisa mempersiapkan. Masa dana besar tidak bisa mempersiapkan nih untuk menanggulangi hanya sebatas banjir? Bisa dong dipersiapkan tekniknya seperti apa, dananya berapa, yang ada kan dananya besar tuh. Bisa kali, apakah ini karena memang kiriman atau memang karena tidak dikerjakan? Ini coba di motor bisa masuk dari sini bisa. Ya. Ini di depan banjir. Ya. Ini jam 11:30 siang. Kita lewat dalam aja. Lewat dalam. Ya. Kalau mau bisa lewat sini nih Islamik ya.